bisnis lain baru, kami memiliki quarry yang kita optimalkan dalam rangka mendukung produksi proyek-proyek internal dan juga memenuhi demand dari eksternal. Sementara untuk revenue atas alat-alat yang kita sewakan sampai dengan September 2023 itu sebesar 16 miliar. Kemudian untuk progres implementasi restrukturisasi overall 90% sudah terrealisasi. Kami sudah melakukan pembayaran SIPET 2 tahap senilai total 150 miliar. Kemudian proses debt to equity conversion tahap 1 itu sekitar 1,4 triliun yang dikonversi menjadi saham USBP. Kemudian saat ini sedang berproses untuk finalisasi konversi obligasi menjadi OWK yang saat ini prosesnya sedang di Bursa Efek yang kami harapkan di bulan Desember ini bisa terrealisasi. Kemudian juga terakhir kami melakukan rasionalisasi bisnis ya. Pertama optimalisasi size organisasi di seluruh level di mana kami melakukan penampingan. Kemudian yang kedua juga rencana divestasi aset peralatan dalam tahap finalisasi yang nantinya ditargetkan di Q1 tahun 2024. Ini saya lanjut aja ya. Next, ini kinerja operasional, saya persilakan Pak Bambang. Terima kasih. Menjadi one stop solution. Ini mulai dari downstream kita ini, kita punya quarry di mana memproduksi material batu dan pasir yang digunakan secara internal maupun dijual kepada pelanggan. Kita ada quarry Bojonegara, quarry Lumbang di Jawa Timur, dan ada di Donggala. Terus yang kedua, kita bisa menyewakan alat berat kita karena kita punya alat berat, basing plant, truck mixer, trailer kepada para pelanggan. Di midstream kita sendiri, kita punya precast, beton fabrikasi yang digunakan sebagai bahan baku konstruksi, spoon pile, square pile, mungkin di sini ada box culvert, judit, untuk kereta api, concrete sleeper, dan track slab. Dan untuk struktur jalan layang, e-girder, judit, box girder, full slab, hull slab, dan faded slab. Untuk struktur di laut, kita punya tetrapod dan gedung hunian modular dan kolom beam. Sedangkan yang lainnya sendiri seperti CCSP, FCSP, dan Electrical kita juga memproduksi. Sedangkan kita juga punya lini ready mix, beton siap campur tanpa proses lanjut di lokasi pekerjaan. WBB bisa memproduksi ready mix dengan kapasitas mulai dari K100 sampai K1000. Nah, sedangkan yang di upstream ini kita punya jasa konstruksi. Di sini lini mendukung segmen beton precast dan ready mix menyediakan engineering, instalasi, timbunan, konstruksi umum, dan post tension. Saya lanjutkan, Pak. Mungkin bisa dilanjutkan. Saya. Oke, produsen beton pracetak itu kelihatannya apa itu? Ya, mulai dari nilai kontrak baru itu sekitar 1,15 triliun, 40% dibandingin target di 2023. Nilai kontrak baru yang paling besar ini di 5 besar mulai dari IKN, pembangunan jalan feeder 98 miliar, jalan tol Cikampek 2 Selatan sekitar 95, dan tol Bayung Lincir Tembuan seksi 1 sekitar 92, dan tol IKN Tempadung ini di 86, dan Sumbaya LNG terminal itu sekitar 85. Berdasarkan segmen bisnisnya di sini kita melihat bahwa precast dan ready mix itu mendominasi sekitar 93, dan jasa konstruksi itu kurang lebih 4%, dan sewa alat itu 3%. Sehingga kalau kita lihat bahwa dari 4 produk kita ini ready mix nomor 1, spoon pile ini nomor 2,
PCI girder nomor 3 dan full slab nomor 4. Berdasarkan pelanggan, kita melihat bahwa 34 ini dari Waskita Group dan 66 ini dari BUMN, pemerintah, dan swasta. Nilai kontrak baru pada pasar eksternal ini meningkat 211% dari tahun 2022. Lanjut. Silakan Pak Sugi. Baik, makasih Pak Bambang. Saya lanjutin untuk dari sisi operasional produksi WBP sampai dengan bila dilihat dari sisi PU dan margin, pendapatan dan margin, bahwa untuk dari sisi divisi precast itu PU-nya 337 dengan laba 84. Kalau diambil rata-rata margin kotor di 25%. Sedangkan untuk ready mix pendapatannya sampai dengan triwulan ketiga 445 miliar dengan laba di 49 miliar. Sehingga gross marginnya didapat sampai dengan triwulan ketiga 11%. Sedangkan untuk jasa konstruksi PU yang didapat sampai triwulan ketiga 235 dan laba 13 miliar 6%. Dan untuk sewa alat peralatan di pendapatannya 16 miliar dan laba 5 miliar, hampir mencapai di 31% untuk sewa peralatan. Oke, next. Nah, ini untuk sampai triwulan ketiga penjualan WSBP hampir 20% itu berasal dari IKN. Kita di IKN itu ada tiga batching plan, di mana ini terbalik, harusnya 2 di Sepaku dan 1 di Tepadung. Nah, produksi pun kuari kita juga ada untuk mensupport semua, baik itu di ready mix di IKN, kita punya kuari di Donggala atau di Palu, dan juga kita support kalau ada kebutuhan yang mendesak, kita bisa supply juga dari Bojanegara. Nah, ini dominan supply untuk ready mix di IKN, itu untuk pembangunan gedung Sekpres, kawasan Istana Kepresidenan, pembangunan Kemenko 3 dan Kemenko 4, pembangunan jalan kerja atau logistik IKN, yang bisa disebut oleh pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 4, proyek tol Simpang Tepadung Pulau Balang seksi 5A, proyek jalan feeder IKN, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan sisi timur, pembangunan IPAL KIPP, serta kita juga supply girder ya di tol Tempadung. Oke, next. Nah, ini untuk kontribusi kita di infrastruktur. Kita sudah bisa menyelesaikan jembatan penyeberangan multiguna di Dukuh Atas, dan sekarang sudah juga dimanfaatkan kalau kita turun dari kereta api LRT ya. Nah, di Dukuh Atas. Selanjutnya ada di tol Jambi, Bayung Lencir, Tempino. Nah, ini kita di sana supply produk kita, yaitu baik itu spoon pile, terus produk half slab, dan juga kita juga supply ready mix untuk di Bayung Lencir. Tapi ini juga ada, kita tidak juga hanya di Bayung Lencir seksi 1, kita juga di Bayung Lencir ada juga di seksi 2 yang kita supply spoon pile-nya ya. Nah, terus yang ketiga untuk
tadi Redimik di proyek gedung Sekretaris Presiden dan bangunan pendukung. Nah, kita juga ada di Sumbawa, di Aman, yaitu proyek terminal ENG dan regasifikasi Sumbawa. Terus selanjutnya yang juga kita nyaplay, baik itu Redimik dan girder di pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan, serta yang di IKN juga pembangunan segmen Tempadung Jembatan Pulau Balang IKN. Ini yang di IKN juga termasuk girder dan juga termasuk Redimiknya. Oke, next. Nah, ini mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Asep Musakir. Baik, saya lanjutkan. Next slide. Baik, ini adalah detail dari implementasi. Ini adalah detail dari implementasi restrukturisasi USBP, di mana sampai dengan hari ini sudah mencapai 90%. Untuk box yang paling atas sebelah kiri, ini adalah cash flow available for debt services, di mana kita punya cluster vendor, banks, dan bonds, dan ini sudah grafik yang ada dua, tahap 1, tahap 2 ini adalah angsuran CVETS yang kami sudah dilakukan oleh USBP, dan kami melakukan hal ini setiap 6 bulan, di bulan Maret dan di bulan September. Sementara untuk CVETS ini kita ada kantor akuntan publik khusus gitu ya, yang memonitor penggunaan atas CVET-nya. Kemudian konversi utang vendor menjadi ekuitas dari total sekitar 1,6 triliun rupiah, sudah 1,4 triliun yang dilakukan realisasi, dan sisanya kami akan lakukan bertahap sesuai dengan kesiapan dokumen administrasi. Kemudian untuk obligasi wajib konversi, kami ada dua, ada OWK 1 dan ada OWK 2. OWK 1 itu di 458, OWK 2 di 1,4 triliun rupiah, di mana OWK ini kami targetkan dapat terbit di minggu ketiga Desember tahun 2023. OWK ini bersifat zero kupon dan nantinya 10 tahun dari sekarang akan dikonversi menjadi saham seri C di tahun 2033. Dan dampak dari restrukturisasi yang dilakukan oleh USBP, kalau kita lihat efeknya terhadap balance sheet USBP, dari sisi utang usaha ini mengalami penurunan lebih dari 50%, di mana hutang kami atas restrukturisasi turun dari 3,2 ke 1,4, dan defisiensi modal ini juga mengalami kenaikan, meski angkanya masih minus di sekitar 54%. Dan sampai dengan hari ini peringkat kredit dari PT Pevindo untuk surat utang USBP itu dinilai dengan rating ID B stable. Jadi ini memberikan gambaran ataupun outlook mengenai kemampuan finansial USBP yang membaik dibandingkan dengan posisi saat kemarin kami menghadapi PKPU. Next. Ini adalah posisi keuangan USBP, aset lancar kita diproyeksikan 2023 itu menjadi dari 1,7 menjadi 1,75. Untuk liabilities jangka pendek di September kami di 4,45, akan turun menjadi 2,97 di akhir tahun. Kemudian untuk current ratio di September ini di 38%, dan proyeksi kami nanti di 2023 akhir itu akan mencapai hampir 60%. Artinya ini menunjukkan kemampuan USBP untuk men-serve kewajiban jangka pendeknya mengalami kenaikan. Kemudian dari sisi interest bearing debt ini juga mengalami penurunan dari 4,2, di 2023 akhir kami proyeksikan akan di 3,15 rasionya. Kemudian untuk total liabilities dari posisi September di 6,2 kami proyeksikan di akhir tahun akan turun ke 5,4,
Sementara dari sisi total ekuitas ini akan mengalami penurunan dari semula minus 1,1 menjadi minus 0,64 gitu. Jadi gap atas depresiasi modalnya semakin kecil dan diharapkan angkanya akan terus terkendali sampai dengan nanti mendapatkan kinerja yang lebih positif. Next. Dan saat ini concern dari manajemen adalah bagaimana kami menjaga likuiditas operasional yang saat ini ada dengan cara memitigasi risiko likuiditas pada setiap proses produksinya. Yang pertama dari sisi pra-tender dan tender, kami melakukan proses due diligence pelanggan, khususnya dalam rangka kemampuan finansialnya. Kemudian pada fase pra-tender juga dilakukan kajian finansial, teknis, legal, dan risiko proyek. Dan kami juga lakukan yang namanya komite manajemen gitu ya, sebelum proses pengambilan proyek itu dilakukan. Dan kami juga melakukan pencadangan biaya risiko dalam setiap anggaran produksi proyek. Jadi setiap proyek di USBP nantinya akan memiliki tingkat risiko yang lebih terkendali. Kemudian dalam rangka perbaikan cash conversion cycle agar dapat dikendalikan di bawah 90 hari, dari sisi produksi dan pekerjaan kami melakukan monitoring schedule dan evaluasi biaya produksi secara intensif. Kemudian optimalisasi supply chain management untuk potensi efisiensi. Lalu kemudian optimalisasi aset existing dalam rangka meminimalisasi belanja modal dan mendukung proses produksi. Dan nanti untuk pasca produksi dan penagihan, kami juga memastikan administrasi penagihan dilakukan secara benar, lengkap, dan clear secara legal. Kemudian kami juga memiliki tim khusus yang secara intensif melakukan penagihan kepada para pelanggan. Dan terakhir pencadangan cash in secara ketat untuk produksi, overhead, dan debt repayment. Dan kami juga memperkuat fungsi klaim dan counterclaim dalam rangka proses penagihan piutang. Nah, harapannya strategi ini dapat menghasilkan EBITDA positif yang selanjutnya dari sisi cash conversion cycle-nya juga membaik, dan di masa yang akan datang likuiditasnya juga akan semakin membaik. Next. Kemudian untuk environment, sosial, dan governance ini akan dipaparkan oleh Pak Asep Kurnia. Monggo Pak Asep, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Asep Muzakir. Bapak Ibu, saya paparkan atau lanjutkan untuk aspek environment, social, dan governance. Next slide. Jadi waskita WBP dalam hal mengelola bisnis dan juga perusahaan senantiasa memperhatikan standar dan juga pola yang ditetapkan atau diatur oleh ESG, yaitu dengan memperhatikan aspek environment, aspek sosial, dan juga aspek governance tata kelola. Jadi untuk terkait dengan implementasi tata kelola di WBP, kami coba untuk memperkuat implementasi tata kelola di setiap lini, yang mana kita melakukan integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan juga kepatuhan terhadap peraturan, yang mana ini menjadi satu landasan kuat untuk WBP melakukan pemulihan kinerja ke depan. Dari aspek ESG, untuk kegiatan usaha berkelanjutan kami coba untuk memperkuat komitmen anti penyuapan dan juga gratifikasi, di mana kami telah memperoleh resertifikasi ISO 37001-2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan SMAP. Kemudian kami juga telah menyusun roadmap GCG sampai 2028 dengan orientasinya ke ASEAN Corporate Governance Scorecard. Jadi saat ini kita masih dalam posisinya di Indonesia dan juga BUMN Scorecard, tapi nanti kita sampai 2008 kita mengarah menjadi orientasinya ke ASEAN Corporate Scorecard. Kemudian kami juga telah melakukan berusaha untuk meningkatkan terus keterbukaan melalui laporan korporasi, disclosure fakta material-material yang ada. Kami juga membuat kanal informasi pusat yang tersedia melalui website yang disediakan oleh WSBP.
Kemudian kami juga telah meminta asistensi dari BPKP dalam pelaksanaan aksi korporasi dan prosedur korporasi yang signifikan tentunya. Dari manajemen risiko, kami berusaha untuk melakukan manajemen risiko yang berbasis digital, di mana saat ini skor maturitas risiko kita di 2023 3,28. Kemudian juga kita terapkan implementasi tata kelola dan manajemen risiko TKMR. Kita punya ada tim komite dalam melakukan asesmen risiko-risiko pada fase pratender. Bagaimana komite TKMR ini memberikan rekomendasi kepada manajemen berdasarkan profil risiko proyek yang akan kita ambil. 100% tender yang diikuti OSBP saat ini sudah melalui komite TKMR. Digitalisasi dalam pengelolaan dan pengelolaan risiko kita juga sudah lakukan dengan menggunakan digitalisasi dalam menggunakan yang disebut WORM, Waskita Risk Management. Ini sudah ada di aplikasinya yang sudah bisa kita gunakan untuk pengelolaan risiko secara digital. Terkait dengan kepatuhan dan pengawasan, kami coba untuk memperkuat fungsi audit internal sesuai dengan prinsip 3 lines of defense yang ada. Dan kami juga perkuat kompetensi dari teman-teman di internal audit untuk menjadi seorang internal auditor yang qualified dengan sertifikasi yang alhamdulillah kita juga bisa dapatkan, beberapa orang sudah mendapatkan kualifikasi ini. Kemudian memperkuat fungsi pengawasan Board of Commissioner dengan membentukkan 3 komite yang lengkap, yaitu komite manajemen risiko dan tata kelola integrasi, komite audit, dan juga terakhir adalah komite nominasi dan remunerasi. Yang terakhir untuk kepatuhan dan pengawasan, kami memperluas kanal WBS melalui digitalisasi dan kita coba optimalkan kanal WBS ini ke depannya. Next. Terkait dengan lingkungan, kami melakukan berbagai inisiatif yang telah kami lakukan. Yang pertama mengenai untuk inisiatif proses produksi, kami melakukan pengembangan produk ramah lingkungan, yaitu dari Spring WB maupun Instant Home. Diproduksi di pabrik, instalasinya lebih cepat dan minim dari waste, daya tahannya juga jauh lebih lama. Terkait dengan penggunaan material ramah lingkungan, kami melakukan penggunaan fly ash, hasil produksi batu bara, dan juga penggunaan micro synthetic fiber untuk tulangan beton. Upaya pelestarian keragaman hayati yang kami lakukan yaitu mengenai terkait dengan digital workplace, di mana pencatatan dan perencanaan bisnis semuanya melalui SAP. Kemudian surat menyurat, administrasi, pengelolaan dokumen dilakukan secara digital, kita menggunakan e-office, kemudian juga kita melakukan implementasi BIM. Dari digital workplace ini, potensi yang bisa kita dapatkan itu bisa mengurangi penggunaan kertas hingga 60.000 lembar atau setara 0,7 ton karbon. Dalam rangkaian Inspiring Kindness WBSP menuju IKN terdapat kegiatan-kegiatan yang diantaranya kami melakukan menanam bibit mangrove sebanyak 4.000 bibit yang berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani. Kemudian di program CSR dalam kaitannya WSBP Inspiring Kindness, kami juga memberikan bantuan, donasi, dan juga rehabilitasi orang utan yang ada di Kalimantan. Program ini bekerjasama dengan Pusat Introduksi Orang Utan Samboja Lestari di Kalimantan Timur. Next. Terkait dengan sosial aspek, pengembangan komunitas WSBP berorientasi kepada Sustainable Development Goal, tujuan pengembangan yang berkelanjutan, di mana kita mendorong untuk kemajuan kualitas hidup masyarakat, baik di secara internal maupun di eksternal. Di internalnya kami memiliki ada Serikandi WSBP untuk mendukung penguatan peran-peran wanita atau perempuan yang ada di perusahaan. Kita sudah melakukan seminar kesadaran finansial untuk wanita, kelas memasak untuk membantu peran Serikandi walaupun sebagai karyawan, tetapi juga tidak melupakan kodratnya sebagai wanita untuk bisa memasak. Kemudian kelas kecantikan profesional untuk membantu Serikandi WSBP berpenampilan lebih menarik secara profesional. Kemudian WSBP juga telah mendukung pembangunan fasilitas air minum yang ada di Kalimantan. Kita membangun fasilitas air di Desa Datu Nondoy dan juga Desa Sukaraja. Terkait dengan kelayakan infrastruktur, kami tingkatkan di lingkungan sekitar dengan program Inspiring Kindness WSBP menuju IKN berupa CSR, pemberian bantuan material ready mix yang digunakan untuk pengecoran jalan di Desa Bukit Raya.
WSBP juga memberikan donasi kepada Yayasan ODGJ dan juga Yayasan Uswatun Hasanah. Ini untuk kegiatan berbagi kebahagiaan di Yayasan Jamrud Blue Foundation dan juga memberikan bantuan material bangunan kepada Yayasan Uswatun Hasanah, bentuknya bentuk material. WSBP juga berpartisipasi dalam pengembangan kapabilitas UMKM, di mana WSBP mendukung pengembangan UMKM mitra binaan TJSL BUMN melalui pelatihan secara online yang diikuti oleh 112 peserta dari seluruh UMKM binaan BUMN. WSBP dan PMI mengumpulkan lebih dari 100 kantong darah. Ini juga program untuk donor darah. Kami bekerja sama dengan PMI di acara tentunya di setiap tahun ulang tahunnya WP, dan kemarin terakhir kita melakukan di HUT 9 kami juga melakukan acara donor darah dengan bekerjasama dengan PMI. Next. Ya, kita kembali ke Pak Asep Muzakir. Baik, izin lanjut. Outlook 2024, next slide. Jadi rencana kinerja WSBP tahun 2024, pertama untuk target perolehan nilai kontrak baru, ini kami targetkan naik sekitar 20%, range-nya dari 2,3 sampai 2,5. Lalu kemudian untuk pendapatan usaha, ini kami targetkan naik dari 1,5 ke range 2,2 sampai dengan 2,4, almost sekitar 30%-an. Kemudian dari sisi laba kotor, ini juga kita targetkan naik dari 0,2 ke angka 0,3 sampai dengan 0,4. Sementara untuk EBITDA kami targetkan tahun depan itu sudah tidak negatif dan targetnya sudah positif. Dan untuk program kerja strategis tahun 2024, yang pertama adalah divestasi dan optimalisasi aset idle perusahaan, dan saat ini sedang berproses. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan implementasi seluruh skema restrukturisasi. Jadi kayak tadi untuk proses konversi vendor, kita akan selesaikan untuk yang tersisa. Lalu kemudian untuk pengembangan inovasi produk baru sesuai dengan kebutuhan pasar. Serta berupaya mendorong perbaikan rating kredit dari Pevindo dengan fokus pada upaya menjalankan transformasi bisnis yang ditunjukkan dari perbaikan manajemen operasional dan arus kas. Kemudian mampu memenuhi kewajiban keuangan terjadwal berdasarkan perjanjian homologasi. Dan yang ketiga, perseroan dapat meningkatkan kemampuan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang. Next. Demikian paparan dari kami.